Mandua, pakai nyapu, bukan pakai W. Oh, pakai W. Ya, mandua. Iya, mandua. Wow. Alright guys, welcome back to OPW Obrolan para para ibu Duso. Aduh, hari ini mau bahas apa nih, Kak Bos? Bagus banget. Ya, yang gimana nih? Oke, Bahas apa, Kak Bos? jadi kita hari ini bakal bahas anime yang termasuk dalam anime template. Template ya? Template. Nah, Template dalam artian? jadi nih, jadi ketika satu anime biasanya kan ada alur cerita, ya kan? Nah, alur cerita itu biasanya tuh ada beberapa anime yang memang alur ceritanya itu berulang-ulang gitu kan. Dari A sampai Z-nya tuh kelihatan banget gitu per arc-nya atau per ceritanya Oke. gitu, ya kan? Jadi gampang ditebak si alurnya Gampang ya. ditebak sih alur ceritanya Betul. gitu, ya. Iya. Contohnya? Contohnya kayak apa? Kaos yang Anda pakai ya, jaket yang Anda pakai di episode kemarin. Oh, yang tulisannya Ohai. Ya, itu. Tulisannya Ohai. Iya, Iya, betul. betul. Ya. Oh, Nah, itu kan anime One Punch Man, Iya. gitu kan? manusia satu pukulan. Manusia satu pukulan, Betul. seperti namanya, gitu kan? Masalah akan selesai kalau dia datang. Tapi biasanya diputerin dulu, ya kan? Nah, nyasar dulu kemana dulu kan si namanya kan baru deh muncul kelar Lah, muncul kelar gitu kan. Nah, itu hampir berapa? 2 season ya? selalu dua season selalu kayak gitu, Kayak gitu. ya kan, nggak berubah. Alurnya nggak berubah. Alurnya memang. Tapi emang banyak yang diceritain gitu kan, dari kayak power teamnya atau misalnya apa namanya eh kekuatan spesial musuhnya. Oh, iya. Kayak gitu ya kan, memberitahukan kepada tuh gimana betapa OP-nya si musuhnya gitu Iya. kan, ya kayak Elder CDPD dan lain-lain gitu kan, seberapa gedenya dan kelar dari satu pukulan. Satu pukulan. Berdasarkan juga seberapa cukup set hero-nya kan? Ya betul. Dengan tambah dan watak pakaian yang sangat dangdut sekali. Betul. Ya. Yang nyetut motor gitu kan nggak Iya. selesai gitu. Selesai ada. Sama satu hero itu juga kan, yang nggak punya SIM jadi naik sepeda. Ya betul. Iya. Itu punya SIM jadi sepeda. Naik sepeda. Moonman Rider kan? Moonman Rider. Gitu ya. Manusia bulan. Moonman ya. Moonman ya. Manusia bulan. Tapi selain yang kemarin Ya. yang manusia satu pukulan itu, Ya. ada satu anime paling diantisipasi tapi bukan sama pembaca manga. Oh, apa tuh? Tapi pembaca manhwa. Manhwa. Apa tuh manhwa? Anime manhwanya. Ya. Manhwa tuh sama aja. Barangkali ada PW Bumi yang nggak tahu apa itu manhwa gitu. Manhwa tuh komiknya orang Korea gampangnya. Gampangnya. Kita persimpel aja ya. Komiknya orang Korea tuh ya. Sebutannya manhwa. Iya, manhwa. Kalau Jepang kan sebutannya manga. Ya kan? Kalau Cina Manhwa, pakai nyapu, bukan pakai W. oh bukan ini manhwa. Iya manhwa. Keren banget. Anime paling diantisipasi sama pembaca manhwa, dan menurut saya sendiri itu bisa disebut anime klub bola. Klub bola, ya. Memang udah nggak kebak ya. Iya. Betul. Leveling sendirian. Yes, Ya, leveling sendirian. literally sendirian. Enggak sendirian, banyak sukanya. Banyak. Yang levelingnya dia sendiri. Leveling dia sendiri. Dia kan di situ. Betul. Ya. Di Ya. anime solo leveling. Iya betul. Itu paling diantisipasi sih. Kayak berapa bulan ya? Season 2-nya baru belum nyampe 4 bulanan ya. Iya, tentunya cepat. Iya. Untuk masuk ke season cepat. Gitu. Ya kan? Anak emasnya Ewan yang satu ini aja kan lumayan lama. Seni berpedang garing. Iya betul. Seni berpedang garing. Mas satu ini ya.
Mas Kirito. Iya betul. Gitu kan, itu kan emasnya Iwan ya. Iya. Tapi selain si Mas Ewan sendiri, yang si Solo sendiri juga digadang-gadang tuh bisa disebut anak Mas Ewan juga. Oh iya. Gitu kan. Tapi biarpun gitu ya. Ini menurut saya pribadi ya. Ceritanya template. Ya itu. Ya. Ya kan, cerita tadi Gitu ya. ya. Ceritanya template. Terlepas dari grafik yang wow kan grafiknya. Betul. Nontonin wah grafik. Nggak salah. Hmm. Ya tetap aja Dewi. Iya. Iya. Tapi sudah template sih. Menurut Ya, saya. dan pelatihan tadi seperti yang kita awal sebutin ya, Hmm. kayak bahasanya kayak one punch man gitu kan, masalah gitu kan, terus apa namanya, kesulitan timnya gitu kan, hadap mereka kesulitan dan lain kesulitan, ada mati segala macam, apa chat jin lo datang Semua selesai. semua selesai gitu kan, ya kan, Selesai. sekali arres gitu kan. Langsung Salah, bukan arres, bukan hero. Saya kira bukan Ukirun. Saya kira Rorek. Udah jatuh. Kok serem? Di yang bukan versi dubbing Jepang kali. Ya. Versi dubbing Eropa, Amerika dan dubbing bahasa Inggris. Pertama kali kata itu disebutkan, kata sakral itu disebutkan, banyak yang protes. Pasti. Kalau dia bilang tidak cocok. Kalau boleh dibilang itu Arise itu, sorry kalau misalnya nggak setuju ya, apalagi dari fans MCU, gitu kan? MCU, gitu kan, karena setara itu sama, menurut gua ya, setara sama I Love You 2000. Iya, itu istilahnya emang kata-kata yang hanya bisa dipakai oleh Shadow Monarch, sorry, sama Sung Jinwoo, gitu kan? Ya kan? Spoiler. Sama Shadow Monarch ya. Shadow Monarch, gitu kan? Itu kan kata-kata yang bisa dipakai sama dia untuk membangkitin orang, gitu kan? Si Arise, gitu kan? Sayangnya dibikin terlalu Jepang, gitu kan? Berarti bapaknya ini, Bapak Ewan ya. Untuk pas pertama dia angkat, untungnya Arise ya. Bukan. Itu nanti kita diserang sama sebelah. Fandom yang ngeri. Fandom yang ngeri. Nanti kita lebih ngeliat fandom yang MH kan. Bukan ngeri sebenarnya sakit lebih banyak. Nggak salah sih. Fandom MH kalian sakit. Tapi balik lagi nih ke Solo Gatu ini. Iya. Emang ceritanya benar kata si Pak Kus ya. Masalah-masalah si Dagulan Cikini datang. Dagulan Cikini datang. Selesai. Berulang seperti itu. Berulang. Dan setiap kali ada masalah pasti punya shadow baru. Iya. Betul. Pasti baru. Selesainya pasti punya shadow baru. Pasti shadow baru. Gitu kan? Enggak di mana-mana. Iya kan. Kecuali yang waktu di Kastil Iblis. Iya kan, karena kalau di Kastil nyangkut di atas. Nyangkut ya. Iya betul. Bahkan si siapa Sujinwo sendiri nanya kan, loh bukannya kalian ada 4 atau 5 gitu, satunya kemana? Nyangkut Pak di atas. Menurut saya ngomong itu lucu. Iya. Itu lucu gitu. Hanya karena nyangkut dia nggak bisa ekstra. Gitu. Kocak. Tapi itu saya cuma nonton season 1 ya. Season 2 saya belum nonton selesai. Apakah masih setempat season 1? Masih, Pak. Masih, Pak. Cuman lebih banyak dramanya. Jadi ya kan, karena memang di akhir 2 ini tuh dia itu menceritakan antara 2 negara. Ya kan, 2 negara, dan itu pun ada kontroversinya. Ada kontroversinya, Pak. Apa tuh? Iya. Jadi karena negara yang jadi saingan Koreanya adalah Jepang.
Oke. Iya kan? Betul. Nah, jadi sebenarnya di manhwanya itu Mhm. dia ada scene gitu Mhm. kan di mana Jepang itu kalah telak sama si Sung Jinwoo Sunyi waktu dulu. pas lagi latihan Oh, gitu. oh iya iya iya. Ya pas lagi latihan di Sebelum penyerangan. sebelum penyerangan ke Jeju Iya gitu. gitu kan. Jadi mereka lagi tanding. Mhm. Nah, si apa namanya Ryuji Goto itu kan maksudnya hunter level S yang paling kuat nih di Jepang, Jepang Raya. Jepang Raya, Jepang gitu Raya. kan. Nah, apa namanya dia itu eh, apa nantangin Sujuwo Buat gitu Taiwan. buat Taiwan Mhm. gitu. Bertumbuk tuh mereka dong. Iya Harusnya. dong, bertumbuk dong, gitu Keren kan. banget tuh kalau dianimasiin tuh. Terus gue menanti loh. Iya. Pasti PW gue juga pasti menanti gitu kan. Iya. Betul. Terkait apa namanya battle itu. Mhm. Nah, sayangnya Sayangnya nih. sayangnya Heeh. loh ya, ketika apa dianimasikan Mhm. aslinya tuh si Ryuji Goto itu apa terakhirnya tuh kayak ngerasain kematian gitu loh ketika berhadapan sama Sung Jinwoo Mhm. gitu tidak ditampilkan apa gitu loh. Kenapa tuh? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Apakah karena yang membuat animasi studio Jepang? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Banyak yang berasumsi ke sana. Mhm. Gitu kan, tapi mungkin saja tidak. Mungkin saja tidak. Mungkin saja Kita tidak. kurang tahu ya. Kita tidak tahu. Eh, Gitu kan ya. apalagi kalau harus menelik sejarah Jepang dan Korea yang sangat bersahabat sekali. Sangat bersahabat Kalau bersahabat sekali mereka. Kontrol tahu. Iya dong. Sayang sekali ya. Padahal di bagian manhwa saya baca di situ keren sih. Memang Kalau di animasi keren iya. banget. Justru memang banyak yang minusnya tuh di situ Pak. Di bagian kalau misalnya tadi Bapak apa Pak Eko ngomongnya duitnya untuk grafik gitu kan ya untuk beberapa grafik aja. Tapi ada beberapa grafik yang memang kurang. Gitu Pak animasinya Pak. Gitu. Ada satu lagi Pak ya sebenarnya yang dibahas lagi di soal level itu yang jadi kontroversi juga Pak. Kontroversi pun bisa ya, aneh ya. Iya Betul betul sekali ya. nggak salah tuh. Karena ekspektasi sangat tinggi Pak. Gitu loh. Para pencapaian hal nih. Pembaca manhwa Ya kan? lagi ya. Ya, baik lagi karena pembacaan hal itu luas. Gitu Hmm. kan. Jadi saya sendiri udah baca 5 kali Pak. Hardcore ada ya. Hardcore juga ya. Gitu. Jadi saya agak kecewa. Gitu. Wah, gila. Jadi pas di akt keduanya ketiga berarti ya udah kedua ke di Pulau Jeju Heeh. gitu kan banyak sekali yang menantikan apa battle-nya Beru sama Sujino Oh. ya kan Heeh. karena si Beru kan istilahnya kayak raja semutnya ini Iya. ya kan dia ngebunuhin apa namanya hunter Jepang tuh udah kayak mitos aja gitu kan. Iya sih. Iya iya iya. Iya betul Bukannya kalau Raja Semut tinggal diajak main catur aja ya? enggak dong itu Dewa Kipas. Baik dong yang tadi Sujinwo nih. Ya, Beru nih. Beru. Harusnya bertumbuk dong. Udah bertumbuh. Oh, udah bertumbuh. Bertumbuh. Tapi apa namanya? Baik lagi. Itu kan animasinya agak sedikit kurang. Terus keren. kita tuh melihat di manualnya itu keren. Beru tuh. Dari segala apa namanya? Segala sudut kayak misalnya bodinya atau misalnya si koker-kokernya, gitu kan, exoskeletonnya, gitu kan semut kan. Iya. Keren banget tuh. Kakinya 6 kan? Iya dong, kakinya 6 semut dong. Nggak salah sih, tapi tangannya yang 4. Oh, tangannya yang 4, duanya kaki. Iya. Tuh. Gitu. Nah, itu kecewa Pak. Jujur saya kecewa Pak. Ya kan, kayak bentukannya udah kayak ini Pak. Udah kayak Gundam Pak. Itu ya bentuk si Berunya Pak. Jadi Kayak kokpit gitu depan itu Pak. Mecha dong jadi. Iya Pak. Bukan kayak Organik ya. organik masalahnya posisinya Pak. Gitu. Jadi aduh kayak kurang. Sebagai pembaca manhwa yang sampai 5 kali ya. Anda merasa kecewa dong. Kecewa. Kecewa sekali Pak. Pengen kamu kecewa lah. Ya kecewa terus komennya. Kita kunci perlu. Saya lagi dia ngomong goreng kan hasil animenya sama Kak Pus ya. Ya kita udah bahas ini Pak ya. Apa namanya? Solo leveling. Kan udah sampai season 2-nya. Ya. Nanti itu saya juga kalau misalnya agak sedikit spoiler gitu kan nanti harusnya udah ada nih di apa namanya ending season 2-nya gitu kan
itu nanti bakal masuk ke arc ketiga, yaitu arc terkait Battle of Monarch gitu, pertarungan antar monark ya. Seperti yang orang tahu gitu kan, teman tahu Sung Jinwoo itu adalah Shadow Monarch gitu kan. Nah nanti banyak monark-monark lain yang akan muncul gitu kan, dan bakal apa namanya battle sama Sung Jinwoo. Nah nanti ya ini akan menunjukkan betapa tebelnya ya plot armornya Sung Jinwoo. Bahasan plot armor. Plot armor bener pak, asli pak, Tebel nih. tebel pak, Pada asli pak. dari season 1 season 2 juga bisa disebut plot armornya lumayan tebel loh. Bisa ya, Pak. Ini lebih tebel lagi pak, karena literally mati. Literally mati. Kayak awal season 1. Kalau season 1 itu kayak istilahnya seleksi. Oke. Ya, tapi istilahnya dia seleksi biar kalau misalnya dibunuh sama si patung itu, gitu kan, dia lulus, dia hidup lagi. Itu lagi. Ya, nah kalau ini dia udah level up, udah segala macam, gitu kan, udah OP banget, gitu kan, tetap mati, udah mati. Tapi diselamatkan sama si pembuat. Hah? Sama si author. Sama si autornya. Sama si author. Betul. Fix plot armornya tebel ya. Iya. Gimana? Ya, ini sorry bagi dulu kalau misalnya ada spoiler, gitu, ya kan. Emang ini apa namanya bakal jadi arc yang buat nantinya juga, sama kayak Rumi juga yang mungkin ngefans juga sama Chet Jinwoo, Iya, gitu Chet kan. Jinwoo ya. Chet Jinwoo, gitu kan, kita akan menantikan gitu kan berapa mewing lagi gitu kan. Gitu. Barangkali di season 3 dagunya naik kan dari panjang 20 cm. Gitu kan. Jangan Pak, tadi kesaingan aku. Apa dong? Ini bapak satu ini yang boleh disaingin. Nggak boleh saingin Pak. Aduh. Biarpun story-nya kemana-mana. Ya buku beda. Yoi. Waifu-nya nama, tapi beda. Oke. Kayak ini mungkin bisa nanti di part selanjutnya pembahasan tentang plot armor ya Pak ya. Plot armor, gitu kan. Coba komen di bawah, menurut kalian karakter apa aja sih yang plot armornya tebel, mungkin lebih tebal daripada Sung Jinwoo, gitu kan. Iya dong. Buat yang udah baca manualnya, mungkin yang udah 5 kali ya atau lebih, gitu kan. Iya kan, lebih hardcore kan. Lebih hardcore, gitu kan. Nah, coba tulis kekecewaan kalian kayak gimana. Tuliskan kekecewaannya. Bukan hal positif ya. Kan apa sih gitu ya. Tulis kekecewaan kalian di komen. Komen. Ya, Siapa tahu dibalas sama bapak kosan. sama-sama. Oke kan, jadi di part selanjutnya kita bakal bahas karakter-karakter yang punya plot armor tertebel buku utang saya. Waduh.